Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 5, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kekuatan serta iman yang kuat. Oke anak-anak, kemarin kalian sudah Bapak kenalkan mengenai HW atau Hizbul Wathon, lambangnya, makna dan tujuan dari HW tersebut. Oke, nah untuk minggu ini kita akan memperdalam lagi, tetap masih di di bab HW, ya, mengenal HW. Nah, anak-anak, tahukah kamu bahwasanya pandu HW itu memiliki sebuah seragam khusus, ya, yang menunjukkan identitas sebagai anggota pandu HW. Apakah kamu sering memakainya? Sering kan? Ketika hari apa kita biasanya pakai? Hari Sabtu. Nah, itu adalah seragam khusus kepanduan Hizbul Wathon. Nah, apakah kamu bisa memahami seperti apa kelengkapan seragam dan atributnya? Ini kadang-kadang banyak masih yang belum lengkap atributnya nih, ya kan? Nah, sudah benarkah tata caramu dalam mengenakan seragam dan atribut HW? Sudah benar belum? Agar kamu semakin rapi memakainya, mari kita pelajari lebih lanjut tentang seragam dan atribut HW kesayangan kamu tersebut. Nah, ya, ini nanti kita akan hari ini membahas seragam atau atribut dari kepanduan Hizbul Wathon. Ya, ini penting ini, ya, biar tidak salah. Nanti disuruhnya pakai baret pandu Hizbul Wathon malah pakai baret pramuka. Akhirnya beda warnanya, ya. Kalau baret pramuka warnanya coklat, kalau kita warnanya hijau, ya. Salah nanti, ya kan? Makanya ya diperhatikan. Ya, kenapa pakaian seragam ini, ya, pandu HW itu adalah pakaian yang dikenakan oleh semua anggota HW. Nah, bentuk, corak, warna, dan tata cara pemakaiannya harus sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat oleh Kuartir Pusat Hizbul Wathon. Nah, seragam yang ditentukan oleh Kuartir Pusat hanya ada satu macam. Nah, tuh ya. Nah, Bapak sudah ada gambar dari contoh pemakaian baju HW yang baik dan yang benar. Nah, nanti kalian lihat ya. Sebelum itu kita bahas dulu. Seragam HW ini memiliki fungsi untuk apa anak-anak? Untuk menumbuhkan jiwa kesatuan dan jiwa pandu. Yang kedua, menanamkan rasa disiplin. Yang ketiga, menanamkan harga diri. Yang keempat, melatih kerapian, kesederhanaan, keindahan, dan kesopanan. Nah, ini adalah fungsi dari seragam Hizbul Wathon. Nah, yang kelima, kelonggaran. Maksudnya apa kelonggaran itu? Maksudnya adalah dalam keadaan tertentu seragam dapat diganti dengan pakaian yang sesuai dengan jenis kegiatan terkait. Nah, ya, tuh. Itu adalah fungsi dari seragam HW, ya. Nah, seragam HW yang benar adalah pakaian yang sesuai dengan ketentuan yang tadi dan dilengkapi dengan atribut. Atribut adalah tanda-tanda yang dikenakan atau dipakai oleh anggota pandu HW untuk menunjukkan jabatan, jenjang, tingkat kecakapan, satuan, dan daerah. Atribut dalam HW memiliki fungsi sebagai berikut. Nah, ini ada fungsinya lagi, ya. Nah, fungsinya apa? Satu, memudahkan mengenal identitas. Nah, selanjutnya menandakan status dan posisi. Menunjukkan prestasi kerja, menimbulkan kebanggaan. Nah, ini atribut dalam fungsi dari atribut. Ya, kalau tadi kan fungsi seragam, kalau seragam fungsi dari atribut. Nah, menandakan tingkatan memupuk rasa tanggung jawab menjadi kenang-kenangan tersendiri, ya. Nah, atribut memiliki ketentuan khusus dalam desain pembuatannya. Atribut yang benar harus memenuhi kriteria. Apa aja kriterianya? Satu, memenuhi estetika, anggun dan menjunjung wibawa, sederhana, mudah dibuat dan murah, simbol-simbolnya bermakna. Setelah itu belum dimiliki oleh organisasi lain. Nah, itu adalah contoh dari atribut kriteria atribut dalam kepanduan Hizbul Wathon. Nah, atribut dalam HW ada dua jenis. Nah, yakni atribut utama dan tambahan. Atribut yang utama itu apa aja? Tanda identitas pandu HW, tanda satuan, tanda kepangkatan, tanda tingkat, tanda kuartir, dan kobilah. Nah, ini adalah tanda utama. Nah, kalau tanda tambahannya, nama pandu HW, tanda kenang-kenangan pertemuan, lain-lain sesuai yang tidak bertentangan dengan aturan dalam HW. Nah, itu adalah
sekilas dari apa namanya, dari atribut, dari seragam dan atribut dalam kepanduan Hizbul Waton. Nah, ya ini Bapak sudah punya gambar dari atribut dan seragam yang benar dalam kepanduan Hizbul Waton ya. Coba anak-anak perhatikan ya, ini Bapak rekamkan ini. Oke anak-anak, nah ini adalah contoh dari apa namanya, seragam kepanduan Hizbul Waton. Nah ini ada yang putra ataupun yang putri. Nah ini adalah untuk tingkatan pengenal anak-anak. Ya kalau untuk adik-adik kalian kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu seragamnya tingkatan atfal. Nah, kalau kalian dalam SD Muhammadiyah ini karena di apa namanya, di tempat kita kalian sudah kelas 5 dan kalian dimasukkan dalam kategori pengenal. Nah, ini contoh kita dari yang laki-laki dulu ya. Nah, ini contoh seragam yang laki-laki. Nah, yang pertama, yang paling atas ada yang namanya baret pengenal putra. Nah, warnanya hijau ya kan? Nah, setelah itu ada tanda di sini ya, tanda topinya. Nah, selanjutnya turun ke bawah ada yang namanya hasduk. Nah, hasduknya warna hijau dasarnya, tetapi ada list merah putihnya. Nah, punya kan kalian? Iya, pasti punya lah. Kalau yang nggak punya tuh berarti hilang itu. Selanjutnya, ada TKT pengenal. Nah, kalian belum punya ini ya. TKT pengenal ini apa artinya? Tanda kecakapan tingkat pengenal. Itu arti dari TKT pengenal. Ya, selanjutnya di sampingnya ada yang namanya badge Kuarda dan badge Kuarwil. Nah, ini adalah tanda kuartir daerah dan kuartir wilayah. Nah, ya. Nah, selanjutnya di bawahnya, di sampingnya lagi ada yang namanya nama dada. Nah, contohnya Ahmad ini, nama dadanya Ahmad. Nah, ya. Oke, selanjutnya turun ke bawah ini ada tanda jabatan anak-anak. Nah, tanda jabatan ini ya fungsinya kalian nantilah kita bahas ketika kita sudah melaksanakan kepanduan Hizbul Waton. Ya, ini ada tanda jabatan. Selanjutnya kaos kaki dan sepatu hitam. Nah, itu dia. Itu adalah ciri-ciri dari kepanduan Hizbul Waton. Nah, kita lihat lagi di sampingnya yang putri ini, ya, hampir sama saja. Kalau yang putri ini ada topi pengenal putri. Nah, kalau putri memakai topi ya, topinya warna hijau. Di sini ada list merah putihnya ya. Nah, ini ada apa namanya? Ada tanda topi sama ya. Selanjutnya jilbabnya sama dengan warna baju. Nah, ya warna apa ini? Wah, pintar ya. Nah, selanjutnya ada tanda penghargaan sama ya, kayak gini. Nah, kalau yang sini kan sudah kita bahas tadi ya, sama aja, putra putri sama aja. Nah, kalau yang ini kita bahas ya. Nah, ini adalah tanda penghargaan. Nah, ini ada bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Nah, itu penghargaan ya atas prestasi yang sudah diraih. Nah, selanjutnya di sini ada tanda regu. Nah, di sini tanda regu ya di tangan kiri ya. Kalau yang badge Kuarda dan Kuarwil ini di tangan kanan, beda ya. Nah, kalau tanda regu itu harus di sebelah kiri, jangan salah ya makanya. Nah, selanjutnya tanda pelantikan umum pengenal. Nah, ini ya. Ini adalah tanda pelantikan umum pengenal. Nah, kalau yang perempuan ini ikat pinggang sama ya, ada ikat pinggangnya juga. Ikat pinggang berwarna hitam. Nah, selanjutnya baju coklat keki. Nah, warna apa tadi kata Bapak? Coklat keki. Nah, selanjutnya celana biru dongker sama ya. Laki-laki mau perempuan sama. Nah, ini adalah contoh dari seragam atau seragam dan atribut kepanduan Hizbul Waton. Nah, ya. Sudah kalian lihat? Nah, oke, pintar ya. Oke anak-anak, nah tadi kalian sudah mengenal seragam dan atribut dari kepanduan Hizbul Waton. Nah, kali ini Bapak akan menjelaskan lagi
beberapa hal yang ada di dalam kepanduan Hizbul Wathon. Nah, pandu Hizbul Wathon ini seperti yang kita ketahui memiliki janji yang harus diucapkan dengan hikmah dan penuh kesadaran oleh para anggotanya. Tidak hanya sekedar diucapkan, tapi juga dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah janji dari seorang pandu Hizbul Wathon. Nah, bunyinya seperti apa janji dari HW tersebut? Nah, kalian mungkin sudah pernah dengar. Ini Bapak bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengingat harga perkataan saya, maka saya berjanji dengan sungguh-sungguh: 1. Setia mengerjakan kewajiban saya terhadap Allah, undang-undang dan tanah air. 2. Menolong siapa saja semampu saya. 3. Setia menaati undang-undang pandu Hizbul Wathon. Nah, itu adalah janji dari anggota pandu Hizbul Wathon ya. Nanti kalian hafalkan ya di rumah, nanti kirimkan videonya. Masih ada lagi ya, bukan cuma janji. Nah, ada lagi yang nanti kalian hafalkan di rumah. Nggak apa-apa, ganti-gantian. Nah, ini ada dalam janji tentunya ada juga 10 undang-undang yang hendaknya diperhatikan oleh para anggotanya. Pandu Hizbul Wathon harus berusaha senantiasa berkata, bertindak, dan berpikir sesuai dengan undang-undang, sehingga undang-undang tersebut dapat hidup dan menjadi pedoman yang wajib ditaati demi tercapainya cita-cita HW. Nah, berdasarkan hasil Muktamar HW ketiga tahun 2016 di Solo, undang-undang pandu HW yaitu ini ada beberapa undang-undang pandu HW yang harus kalian hafalkan. Nah, Bapak bacakan ya. 1. Pandu Hizbul Wathon itu dapat dipercaya. 2. Pandu Hizbul Wathon itu setia dan teguh hati. 3. Pandu Hizbul Wathon itu siap menolong dan wajib berjasa. 4. Pandu Hizbul Wathon itu suka perdamaian dan persaudaraan. 5. Pandu Hizbul Wathon itu menyayang, sopan, santun, dan perwira. 6. Pandu Hizbul Wathon itu menyayangi semua makhluk. 7. Pandu Hizbul Wathon itu melaksanakan perintah tanpa membantah. 8. Pandu Hizbul Wathon itu sabar dan pemaaf. 9. Pandu Hizbul Wathon itu teliti dan hemat. 10. Pandu Hizbul Wathon itu suci dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam Hizbul Wathon ya. Ada janji, setelah itu ada undang-undang dari kepanduan Hizbul Wathon. Nah, ya jadi anak-anak diingat, dicermati ya. Nanti kalau misalkan di video ini terlalu cepat Bapak membacanya, nanti akan Bapak fotokan. Nah, silahkan kalian tulis di buku tulis kalian ya. Oke anak-anak, nah tugasnya Bapak akan memberikan kalian tugasnya nanti kalian berfoto menggunakan atribut HW lengkap yang kalian miliki ya. Nggak usah yang sama seperti ini, nggak apa-apa. Yang nggak sama seperti ini nggak apa-apa ya, yang kalian miliki saat ini. Paham ya kelas 5 ya? Kalian pakai baju HW dari baretnya sampai bawahnya ya. Nanti minta fotokan sama orang tuanya, nanti silahkan dikirim ke Bapak ya. Nah, seadanya ya, nggak usah beli ini nggak usah. Yang kalian punya saat ini. Bapak mau ngelihat kira-kira apa yang sudah dikasih, yang sudah kalian beli ketika kalian sekolah kemarin masih ada apa enggak, apa sudah hilang. Nah, nanti Bapak mau lihat ya. Jadi dipakai atributnya HW-nya yang lengkap yang ada di rumahnya sekarang ya. Nah, ini tugas yang pertama ya. Silakan kalian pakai atribut HW dari atas dari baretnya sampai sepatu kaos kakinya ya. Nah, sepatu kaos kakinya warna hitam ya. Nah, setelah itu tugas yang kedua, kalian mengucapkan janji pandu HW dan undang-undang pandu HW ya. Kalau dihafal lebih bagus lagi, kalau pakai teks boleh aja
nggak masalah. Tapi Bapak anjurkan untuk anak-anak menghafal ya. Terutama janjinya, setidaknya janji dari Pandu HW harus hafal lah ya. Nah, undang-undangnya bolehlah pakai buku. Oke. Nah, itu tugas dari Bapak. Nah, nanti kalian mengucapkan janji dan undang-undangnya menggunakan baju seragam atribut HW yang kalian punya. Nah, itu tugas Bapak untuk pelajaran kemuhammadihan kali ini, karena materi kita adalah mengenal Hizbul Waton ya. Maka dilaksanakan tugasnya. Nanti Bapak tunggu tugasnya terakhir besok ya, hari Sabtu. Tanggal berapa itu hari Sabtu itu? Sekarang tanggal 14, berarti besok tanggal 15 Agustus. Oke? Ingat, jangan lupa dikerjakan ya. Nah, jadi nanti kalian pakai seragam lengkap. Terus itu kalian ucapkan janji dari Pandu Hizbul Waton ya. Setelah itu kalian bacakan undang-undang dari Hizbul Waton. Nah, ini tugas dari Bapak. Silahkan dilaksanakan. Paham ya anak-anak? Jangan lupa janji dan undang-undangnya ditulis. Paham ya anak-anak? Oke, itu aja yang Bapak sampaikan minggu ini. Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.